Ada berbagai macam virus campak dan di Kalimantan Barat ternyata kita menyumbang satu spesies baru virus campak. Kalau misalkan belum sakit, ya dia harus imunisasi tadi. Imunisasi pada umur 9 bulan, umur 18 bulan, dan umur 5, 6, 7 tahun. Kebersihan lingkungan ini sebenarnya untuk mencegah penularan. Karena campak ini akan menular dari percikan air liur si sakit. Meskipun tadi dokter sudah menyatakan bahwa ini berbeda dengan kremut ya dok. Ya. Nah terus mereka kadang dengan mandi air kelapa atau minum atau kan beberapa hal sering mereka lakukan nih dok. Beberapa langkah-langkah yang di luar dari medis. Apakah dia bermanfaat secara klinis sebenarnya hanya anggapan saja. Oke. Mitos berarti ya dok. Mitos. Tapi nggak apa-apa silakan. Kalau mandi dengan air kelapa nggak bahaya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Insight, kembali lagi bersama saya Dina Prihatini Wardoyo di Insight Talk kita kali ini. Kita berada di Rumah Sakit Sudarso untuk membahas terkait dengan waspada campak pada anak. Kenali gejala, penularan, dan cara mencegahnya. Sahabat Insight yang ada di rumah, untuk waspada campak, penyakit campak kita di tahun 2025, kami mencatat untuk Kalimantan Barat sepanjang tahun 2025 peningkatan tren signifikan sekali, itu sekitar 500 kasus untuk campak pada anak. Sudah bersama saya narasumber kita dari Rumah Sakit Sudarso, yaitu Dr. M. Budi Nugroho, SPA. Langsung aja kita sapa. Selamat pagi dok. Pagi. Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Dokter, kali ini kita membahas terkait dengan campak nih dok, untuk anak. Mungkin sahabat Insight yang ada di rumah pasti ingin mengetahui sejauh mana ini dok. Kalau tadi kita mencatat di tahun 2025 ternyata lebih dari 500 kasus ya dok ya untuk kasus campak ini. Dan Dokter Budi mungkin bisa dijelaskan 2026 mungkin dok, apa yang bagaimana kasus campak ini yang terjadi pada anak di Kalimantan Barat? Ya, sebenarnya memang benar kasus campak ini mulai tahun awal 2025 itu meningkat drastis dari bulan-bulan sebelumnya. Terus dari data yang di Sudarso saja yang dirawat 3 bulan terakhir tahun 2025 itu lebih dari 200 kasus dirawat. Sehingga waktu itu memang di Sudarso sempat overload pasien anak, kebanyakan campak. Dan sebenarnya pola ini tidak hanya di Indonesia, pola ini semua di seluruh dunia ada peningkatan kasus campak. Mulai dari di Inggris, di Amerika, itu sebenarnya sejak tahun sekitar 2017 gitu udah mulai ada peningkatan, diperparah dengan COVID sehingga cakupan imunisasi campak ini sangat turun drastis. Akhirnya sebenarnya tahun 2002 itu sudah mulai peningkatan juga, tahun 2002 juga banyak campak kita dapat kasus. Lalu pemerintah mengadakan, kalau tidak salah waktu itu ada ORI, Respon Outbreak Immunization. Nah itu kan agak menurun 2003, 2004, tapi 2005 naik lagi. Sampai 2006 ini alhamdulillah sudah ada banyak penurunan. Mungkin dari tahun 2005 mungkin tinggal sekitar 10% lah dari kasus-kasus biasanya. Tapi masih tetap ada yang sakit campak, 1-2 kasus masih ada. Kalau untuk 2026 sendiri, untuk Sudarso, apakah anak-anak ini terkait dengan masyarakat ini kan kadang ada banyak pemberitaan atau masukan atau yang perlu diluruskan gitu dok, terkait dengan campak ini. Ada yang mengatakan bahwa
ini adalah penyakit masa lalu yang sebenarnya sudah terbiasa. Nah, bagaimana dengan vaksinnya, Dok? Apakah ini memang harus atau memang tidak, dan masyarakat itu kan kadang ada yang bilang tidak perlu atau ada bagaimana ini, Dok, untuk vaksinnya sendiri? Oke. Jadi memang pada tahun 2025 kemarin yang saya catat itu kalau tidak salah ada 2 kasus fatal campak yang sampai meninggal. Itu karena efek samping campak, pneumonia. Terus memang campak ini sebenarnya kalau mau imun memang harus kena sakitnya campak. Tapi kan kita nggak mau sakitnya, kita maunya kebal tapi nggak sakit. Kalau yang sudah kena itu bisa kebal. Zaman dulu katanya setelah kena sekali nggak pernah kena lagi. Tapi saat ini ada beberapa anak itu yang kena lebih dari sekali. Ya ini yang menjadi perhatian juga bahwa bukan berarti seseorang yang kena sekali langsung kebal. Demikian juga dengan imunisasi. Imunisasi atau vaksinasi ini sebenarnya kan meniru pola sakit campak. Tetapi dia kuman campak yang sudah dilemahkan. Sehingga dia tidak sakit tetapi memunculkan kekebalan. Nah ini tujuan dari imunisasi ini cuman memang tidak bisa hanya sekali imunisasi terus kebal. Sekarang paling enggak ada 3 imunisasi campak yang harus dilakukan pada anak-anak, pada umur 9 bulan, pada umur 18 bulan, sama nanti 5-7 tahun setelah 18 bulan, jadi sekitar 6-7 tahun, berarti sekitar anak kelas 1 TK gitu, jadi ada 3, supaya kebal benar gitu, tidak sakit lagi. Ada beberapa kasus yang cuman dapat 9 bulan, tapi nanti umur 3-4 tahun, masih kena. Ada yang imunisasi sampai 18 bulan dan 9 bulan, tapi yang 6 tahun enggak, nanti umur 7-8 tahun dia masih bisa kena. Jadi memang harus lengkap supaya terlindung sepenuhnya gitu. Iya. Kalau untuk gejala awalnya itu seperti apa, Dok? Sebenarnya campak ini gejalanya kayak sakit-sakit flu biasa, misalnya demam dulu. Nah, demam ini sekitar 4-5 hari itu tetap demam, demamnya tinggi, terus saat keluar bercak merahnya di kulit yang biasanya dimulai dari belakang telinga, wajah, leher, baru ke badan dan tangan itu, dia masih demam tinggi. Beda dengan yang orang awam sebut sebagai kremut atau apa itu, biasanya dia panasnya hilang, terus dia muncul bercak-bercak merah di tubuhnya tanpa diikuti pilek, batuk, mata merah. Tapi kalau campak ini dia panas tinggi, saat panas tinggi keluar merah-merahnya disertai batuk, pilek, mata merah. Nah itu gejala khasnya. Kalau misalnya diperiksa nanti katanya di dalam mulut nanti ada namanya koplik spot dan sebagainya, tapi itu teknis sekali. Yang paling kelihatan yaitu demam. Setelah 4 hari masih demam tinggi, keluar merah-merah, disertai batuk, pilek, sama mata merah. Ya, dokter, ini masih terkait dengan literasi masyarakat terhadap campak ini ya, Dok. Selain tadi imunisasi, kemudian jika anak mengalami yang tadi dokter sebutkan itu, demam tinggi selama 4 hari, bahwa itu mungkin banyak yang mengira anaknya itu adalah demam biasa ya, Dok. Apa yang harus dilakukan oleh para orang tua untuk jika anaknya mengalami hal yang tadi Dokter Budi sebutkan? Campak ini penyakit virus ya. Penyakit virus sebenarnya kalau daya tahan tubuh si anak itu bagus, itu ya dia nanti akan sembuh tanpa komplikasi. Tapi masalahnya kita nggak bisa pastikan si anak ini daya tahan tubuhnya bagus atau enggak. Si anak ini terkena virus yang ganas atau enggak, virus campak. Ada berbagai macam virus campak dan di Kalimantan Barat ternyata kita menyumbang 1 spesies baru virus campak. Jadi untungnya virus campak dari Kalimantan Barat ini masih bisa dicegah dengan imunisasi yang ada sekarang. Jadi
walaupun ada spesies baru, kita nggak usah khawatir. Tetapi takutnya kalau suatu saat nanti akan muncul spesies baru lagi yang tidak bisa dicegah dengan imunisasi yang ada sekarang, berarti kan kita harus bikin vaksin baru. Ya. Kalau yang harus dilakukan, ya pertama dia harus minum obat-obat pereda gejala. Kayak misalkan dia demam, ya dikasih obat anti demam, batuk pilek juga bisa diberi obat batuk pilek. Ya. Terus untuk obat-obat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, vitamin, terus makan dan minum yang bagus. Hanya memang ini karena dia virus, memang belum ada obat khususnya untuk membunuh virus campak ini belum ada. Jadi memang bagusnya jangan sampai terkena sakit campak. Bagusnya ya dicegah supaya dia tidak kena. Cara pencegahannya, Dok? Ya, kalau misalkan belum sakit, ya dia harus imunisasi tadi. Imunisasi pada umur 9 bulan, umur 18 bulan, dan umur 5, 6, 7 tahun. Jadi 3 kali imunisasi campak. Kalau di imunisasi 3 kali ini, dari data yang saya kumpulkan di Sudarso ini, sayangnya itu 90% yang sakit itu tidak diimunisasi. 90% yang sakit tidak diimunisasi. 10%-nya itu satu, dia belum umur 9 bulan sudah kena campak. Kan imunisasinya umur 9 bulan. Yang kedua, dia imunisasi tadi tidak lengkap. Jadi yang 10% ada dua itu. Dia imunisasi nggak lengkap, dan belum sempat imunisasi sudah kena. Nah, makanya harus imunisasi. Tapi kalau sudah misalkan dia sudah terkena sakitnya, supaya dia tidak menularkan, sebenarnya penyakit ini kan menularkan lewat percikan air liur, droplet, atau malah airborne. Kalau droplet itu hanya menular sekitar 2 meter, kalau airborne itu bisa satu ruangan kena semua. Nah, untuk mencegah itu yang sebenarnya idealnya yang sakit harus isolasi mandiri di rumah. Tidak boleh ke kerumunan orang supaya tidak menyebarkan penyakitnya. Yang kedua, di sakit ini bagusnya pakai masker supaya percikan air liur ini tidak menyebar kemana-mana. Terus kalau obat-obatan ya seperti saya sebutkan tadi. Jadi sebenarnya nggak ada obat khusus kecuali untuk mencegah itu tadi. Dokter tadi mengatakan bahwa penyakit campak ini salah satu pencegahannya yaitu imunisasi tadi itu ya, Dok. Nah, kembali lagi ke tadi itu, Dok, masyarakat beberapa masih menganggap bahwa ini adalah penyakit biasa, kemudian tidak perlu. Bagaimana cara Rumah Sakit Sudarso, terutama Dokter Budi sebagai dokter spesialis anak di Kalimantan Barat ini meyakinkan bahwa penyakit ini dianggap berbahaya atau seperti apa, Dok? Penyakit Jadi ini? Memang campak ini walaupun dia penyakit yang bisa sembuh sendiri, tetapi dia punya potensi bahaya. Potensi bahaya dari penyakit campak ini salah satunya bisa menyebabkan pneumonia. Pneumonia itu radang paru-paru, anaknya jadi sesak, napasnya tersengal-sengal, akhirnya kekurangan oksigen ke organ-organ tubuh yang vital, bahaya. Yang kedua, campak ini juga bisa menyebabkan diare. Diare kalau tidak diatasi dengan bagus, nanti dia akan dehidrasi. Kalau dehidrasi, kurang cairan, aliran darah tidak merata ke seluruh organnya juga terpengaruh juga, bahaya juga. Dan lebih bahaya lagi, walaupun memang kasusnya nggak banyak, itu dia bisa menyebabkan radang otak, encephalitis. Dan sayangnya radang otak ini bisa terjadi misalkan 1 tahun setelah sembuh, 2 tahun setelah sembuh, bahkan sampai 7 tahun setelah sakit campak. Jadi yang sekarang sakit campak sembuh, belum tentu aman untuk 5-7 tahun ke depan, takutnya masih ada efek samping dari radang otak ini. Radang otak ini kalau sudah kena fatal. Memang untungnya sih tidak banyak. Jadi memang penyakit campak ini bukan penyakit yang bisa dianggap sepele ya. Penyakit campak ini harus kita cegah supaya risiko-risiko itu tidak terjadi.
Oke. Dokter, mungkin kondisi di 2026 menurunkah atau seperti apa dibanding dengan 2025, Dok? Kalau dibanding 2025, 2026 ini sudah relatif banyak menurun dibanding. Tapi penurunan ini apakah karena si anak-anak sudah terkena semua, Ya. atau apakah si masyarakat lebih sadar sudah imunisasi sehingga tidak terkena? Sebagai contoh gini, sebenarnya imunisasi campak ini sudah dimulai sejak tahun 65-an gitu. Ya. Tahun 65 sudah dimulai. Dan tahun 70-an awal itu banyak anak-anak di Indonesia yang terkena campak, termasuk saya kena campak dulu karena umur 2-3 tahun belum diimunisasi, akhirnya terkena campak. Terus habis itu karena banyak yang terkena campak, masyarakat sama pemerintah wajib imunisasi campak. Ya. Selama tahun 70-an, 80-an, 90-an itu cakupan campak di Indonesia itu lumayan tinggi, sampai 90%, sehingga dia bisa menyebabkan imunitas masyarakat. Sehingga saat saya sekolah kedokteran tahun 90-an itu, hampir tidak ada kasus campak. Karena memang sudah mulai istilahnya tereliminasi. Bahkan beberapa negara menganggap penyakit campak sudah dieliminasi. Tapi saat masyarakat lengah tidak imunisasi atau cakupannya kurang dari 95%, misalkan 70-80%, muncul lagi campak ini. Jadi terus diperparah dengan waktu COVID, ada halangan untuk melakukan imunisasi, drop, saat itu cakupan imunisasi tinggal 30-40% yang untuk campak. Sehingga tahun 2002 mulai muncul lagi, 2025 mulai muncul lagi, dan sekarang masih banyak. Ini menurun tahun 2026 ini mudah-mudahan akibat masyarakat sudah mulai sadar harus imunisasi. Saya mudah-mudahan bukan karena si anak udah kena semua. Nanti kalau bayinya lahir lagi seperti di Kalimantan Barat ini kan angka kelahirannya mungkin sekitar berapa? Setahun mungkin bisa sampai 20.000, 50.000 bayi lahir kan. Ya. Sehingga itu harus menjadi tugas tenaga kesehatan bagaimana supaya bayi-bayi yang baru lahir itu diimunisasi campak dan dengan cakupan yang tinggi. Ya. Yang masalahnya adalah memang dengan berbagai media sosial yang berkembang di masyarakat, sekarang masyarakat mulai beropini sendiri. Mereka mengambil kesimpulan sendiri bahwa ada yang menganggap imunisasi nggak penting, ada yang menganggap imunisasi seperti ABC dan sebagainya. Tapi kami yang sebagai petugas kesehatan tahu betul bahwa saat imunisasi ini rendah cakupannya, pasti penyakit yang akan meningkat. Timbul. Dan itu kayak hukum yang sudah berkali-kali saya temukan, yang saya sudah jadi dokter selama hampir 30 tahun ini. Ya. Gitu. Oke, dokter, tadi terkait dengan opini, kan ada banyak macam ragam terhadap campak ini. Salah satunya mungkin sahabat insight di rumah pasti tahu bahwa meskipun tadi dokter udah menyatakan bahwa ini berbeda dengan keremut ya dok. Yeah. Nah terus mereka kadang dengan mandi air kelapa atau minum atau kan beberapa hal sering mereka lakukan nih dok. Beberapa langkah-langkah yang di luar dari medis. Ya. Bagaimana kalau dokter Budi melihatnya? Memang penyakit demam dengan res, istilahnya kan campak itu sebenarnya salah satu kumpulan dari penyakit demam dengan res. Dengan demam dengan res itu penyebabnya banyak. Salah satunya kalau yang di masyarakat disebut kremut itu mungkin di bahasa kami namanya eksantin. Eksantin sub itu juga virus, tapi dia menginfeksi demam 4 hari. Terus demamnya turun, baru keluar resnya. Nah, waktu keluar res itu dimandiin pakai air kelapa. 2-3 hari kemudian memang hilang. Nggak mandi air kelapa juga hilang masalahnya. Kalau campak ini nggak akan hilang. Misalkan dia panas tinggi, keluar res, dimandiin air kelapa, pasti nanti hilangnya seminggu lagi. Karena kalau penyakit campak res pada campak ini hilangnya sekitar 5-7 hari setelah muncul. Jadi, air kelapa dimandikan juga apa-apa, tidak ada efek samping apa-apa, tapi untuk apa namanya, apakah dia bermanfaat secara klinis sebenarnya hanya anggapan saja. Mitos berarti ya dok? Mitos.
Tapi nggak apa-apa, silakan. Iya, Kalau mau iya. mandi dengan air kelapa nggak bahaya. Baik. Ya, ini juga menjawab sahabat Insight, dokter spesialis Dokter Budi ini sudah 30 tahun ya dok, sehingga mitos-mitos yang di luaran ini mungkin bisa di-upgrade lah di tahun 2026 ini ya dok. Ya. Meskipun Dokter Budi juga tidak melarang jika ada yang percaya melakukan hal-hal seperti ini ya dok. Nah dokter, kalau untuk imunisasi atau vaksin ini apakah memang menjadi salah satu pencegahan, atau di rumah atau di lingkungan apa yang harus dilakukan oleh para orang tua dok agar anaknya ini, karena kan di beberapa negara sudah tidak ada ya dok, Ya. bisa dikatakan sudah tidak ada, tetapi di Indonesia masih ada, terutama di Kalimantan Barat ini. Ya. Nah, bagaimana dok cara pencegahan yang mungkin bisa dilakukan? Apakah terkait dengan air atau gizi dan sebagainya? Bisa nggak Iya. itu dok? Kalau memang ini sudah saya ceritakan sampai tahun 2017-an itu memang di semua negara hampir mendapatkan peningkatan kasus. Karena itu tadi tahun 90-an 2000 awal itu Ya. cakupan imunisasinya tinggi. Saat cakupan imunisasi menurun, muncul lagi ternyata. Karena dia akan ada bayi baru lahir lagi Ya. yang dia harus imun. Ya. Dan bayi baru lahir itu mempunyai kekebalan tubuh dari ibunya, tapi bertahannya cuma sampai 9 bulan. Makanya kenapa campak itu disuntikkan pada umur 9 bulan, karena dianggap setelah 9 bulan itu si bayi harus memproduksi kekebalan sendiri dengan cara kita imunisasi. Kalau mempunyai kekebalan dengan cara terinfeksi alamiah, terlalu berbahaya. Itu tadi resikonya ada pneumonia, ada diare, ada radang otak yang bisa muncul bahkan 7 tahun setelah sakit. Jadi kan terlalu berbahaya kalau kita membiarkan si anak kebal dengan cara alamiah. Karena nanti pasti akan ada fatalnya. Kalau angka kematian yang terhitung itu rata-rata sekitar 1.021 sampai 2 kasus per 1.000. 1 sampai 2 kasus kematian per 1.000 sakit campak. Sakit campak. Misalkan tahun 2025 tadi terdeteksi di rumah sakit sini aja 2 atau 500-an. Kalau satu kalbar mungkin ada 2.000-an, mungkin dalam satu kalbar ada angka fatalnya 1 sampai 2 kasus. Dan memang benar di Sudarso memang ada sampai akhir tahun itu tercatat ada 2 kasus fatal. Jadi kita nggak bisa membiarkan si anak kebal dengan cara alamiah. Makanya harus kita imunisasi. Dan imunisasi campak ini insya Allah aman. Dan memang ada beberapa yang alergi, tapi jarang sekali. Selama saya jadi dokter anak belum pernah menemukan anak alergi setelah imunisasi campak. Mungkin sudah ribuan yang saya imunisasi campak. Jadi tetap itu. Yang kedua gizi. Gizi juga harus, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, anak-anak harus gizinya tinggi. Nah kalau anak-anaknya gizinya kurang, pasti daya tahan tubuhnya juga kurang. Sehingga harus diperhatikan. Yang kedua kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan ini sebenarnya untuk mencegah penularan. Karena campak ini akan menular dari percikan air liur si sakit. Misalkan ada yang sakit, ngobrol, kita berhadapan-hadapan, terpecik air liur, bisa menular. Atau si sakit menggunakan alat makan, sharing, misalkan sendok, misalkan atau piring, itu bisa tertular. Nah, atau si anak main-main dengan mainan tertentu, dia batuk-batuk, air liurnya nempel di mainan, terus mainan dipakai untuk mainan anak yang lain, nah itu bisa tertular. Makanya harus cuci tangan, sering cuci tangan, seperti itu. Oke. Baik, Dokter Budi, ini tadi sudah beberapa penjelasan dari Dokter Budi terkait dengan campak khusus untuk anak ya dok. Nah, bagaimana dengan mereka yang sudah di atas 17 tahun nih dok? Apakah apakah campak ini juga bisa menyerang di umur sekian, atau memang khusus untuk anak-anak, atau seperti apa dok? Memang kalau campak ini akan lebih berbahaya pada anak-anak yang terkena di bawah 2 tahun. Tapi semua bisa terserang, orang dewasa pun bisa. Bahkan kemarin kan ada heboh berita di
berita nasional yang dokter-dokter intensif di suatu tempat sampai meninggal karena sakit campak. Berarti orang dewasa pun bisa kena sakit campak. Dan untuk orang dewasa juga boleh kalau misalkan memang masa kecilnya belum pernah kena campak, imunisasinya belum ada, itu bisa imunisasi bisa. Untuk orang dewasa. Sama tapi orang dewasa mungkin 2 kali saja. 2 kali selang 1 bulan. Itu bisa membantu menurunkan, bisa membantu mencegah si orang dewasa terkena sakit campak. Karena orang dewasa yang sakit campak juga bisa fatal. Contohnya tadi yang dokter yang sedang melakukan tugas di suatu rumah sakit, kebetulan penderita campaknya banyak, dia tertular, mungkin dia terlalu sibuk ngurus pasien, kurang aware, akhirnya fatal. Nah, apalagi pada ibu-ibu hamil juga, itu juga daya tahan tubuhnya kan pas selama ibu hamil, dia bisa tertular dan bisa menyebabkan masalah di bayinya. Jadi kalau memang belum imunisasi waktu kecil dan belum pernah sakit campak, untuk mencegah itu bisa melakukan imunisasi orang dewasa pun. Ya, Dokter Budi, khusus untuk Sudarso, selain kasus yang tadi disebutkan oleh Dokter Budi, Dok, mungkin beberapa temuan, adakah yang tadi selain ada yang varian baru ya, Dok? Ya, itu kalau untuk penanganan sendiri di Sudarso, apakah memang salah satunya adalah pemberian imunisasi itu atau seperti apa, Dok? Nah, ini yang jadi masalah kita sebenarnya tentang vaksinasi secara umum vaksinasi secara umum. Dengan era BPJS ini, vaksinasi ini dikumpulkan atau diserahkan tugasnya ke puskesmas. Sehingga vaksin yang ditanggung BPJS itu hanya yang ada di puskesmas. Kalau di rumah sakit itu tidak ditanggung BPJS, tidak bisa diklaimkan ke BPJS. Sehingga kalau ada rumah sakit melaksanakan imunisasi, itu nggak bisa diklaim ke BPJS. Nah, ini sebenarnya mengurangi masyarakat untuk bisa mendapat vaksinasi. Nah, sebenarnya saya banyak usul bagaimana kalau vaksinasi ini di rumah sakit pun tipe A, tipe B, tipe C itu bisa dilaksanakan juga, sehingga masyarakat, karena di puskesmas ini tidak selalu berani mengimunisasi. Misalkan anaknya dengan masalah A, dia harusnya imunisasi, tapi di puskesmas, saya nggak berani melakukan imunisasi ini karena takut ada efek samping. Dirujuklah ke rumah sakit, misalkan ke rumah sakit tipe C atau tipe B atau tipe A malah, untuk melakukan imunisasi. Nah, ini si ibu ini harus membayar imunisasinya, sehingga ini mengurangi cakupan imunisasi. Kalau bisa rumah sakit juga diberi kesempatan oleh BPJS untuk bisa mengklaim untuk pemberian imunisasi. Memang si vaksinnya bisa kita ambil dari dinas kesehatan, vaksinnya gratis. Tapi untuk administrasi yang lain kan nggak bisa gratis, sehingga rumah sakit biasanya akan memberikan biaya administrasi, walaupun biaya vaksinnya enggak. Itu di rumah sakit tipe B, tipe C, tipe A seperti itu. Yang benar-benar gratis vaksin hanya di puskesmas. Sehingga ini mungkin pola ini mungkin perlu sedikit dirubah supaya masyarakat lebih mudah. Misalkan ada penyulit, kalau nggak ada penyulit memang di puskesmas oke. Kalau ada penyulit, puskesmas sudah bingung. Kalau bingung akhirnya nggak diimunisasi. Karena nggak diimunisasi akhirnya cakupan turun. Karena cakupan turun, penyakit muncul lagi. Seperti itu. Baik, dokter, ini kita baru tahu kalau untuk vaksinasi imunisasi campak ini hanya bisa dengan BPJS ya, Dok. Meskipun sebenarnya cakupan untuk BPJS-nya mungkin inginnya seluruh masyarakat, tetapi pada praktek di lapangannya kan mereka tidak berani memberikan itu. Iya kan, Dok? Jadi sebenarnya vaksinasi ini hanya gratis kalau vaksinnya di puskesmas, di posyandu, Polindes, Pustu, itu semua gratis. Tapi saat tempat-tempat vaksinasi itu kesulitan, misalkan ada penyulit, dia takut memberikan, pasti kan dirujuk ke rumah sakit. Nah, setelah di rumah sakit ini nggak bisa gratis. Nah, itu yang masih menjadi kendala sekarang di masyarakat.
Baik, Dokter Budi, kita ada di sesi terakhir, Dok. Nanti kita bisa lanjutkan lagi di di tempat yang lainnya. Dokter Budi, mungkin untuk sahabat Insight di rumah, mungkin untuk selain tadi yang dokter sampaikan cakupan untuk masyarakat umum mendapatkan imunisasi ini, Dok. Bagaimana pesan dokter sendiri selaku dokter spesialis anak di Rumah Sakit Sudarso ini terhadap orang tua yang ingin anaknya tidak memiliki penyakit campak atau untuk pencegahan. Mungkin ada yang bisa dokter sampaikan ke sahabat Insight. Silakan, Dok. Tetap, jadi sebenarnya pemerintah mewajibkan imunisasi yang nggak hanya campak ya, semua imunisasi itu adalah untuk mencegah sakit berat. Jadi sebenarnya kayak penyakit TBC, difteri, tetanus, hepatitis B, HIV, PCV, JE itu semua sakit berat. Kalau sampai terkena ke anak yang belum imun, dia akan sakit berat. Makanya untuk mencegah sakit-sakit berat itu yang punya resiko tinggi, dilakukan imunisasi. Dan insya Allah imunisasi yang ada sekarang jauh lebih aman daripada mungkin vaksin-vaksin beberapa tahun yang lalu. Jadi tidak usah khawatir tentang imunisasi. Lengkapi imunisasi anak-anak ibu sekalian supaya dia terbebas bukan hanya dari penyakit campak, tapi penyakit-penyakit yang lain yang bisa dicegah dengan imunisasi. Karena mau nggak mau cakupan imunisasi ini harus tinggi supaya semua lapisan itu bisa terlindung. Kalau cakupannya rendah, yang terlindung cuma yang imunisasi. Betul. Tapi tidak bisa melindungi masyarakat secara umum. Tapi kalau cakupannya tinggi sampai di atas 95%, walaupun memang ada 1-2 anak yang tidak bisa diimunisasi karena faktor resiko apa dan sebagainya atau kontraindikasi, itu sudah bisa terlindung. Cuma memang harus membutuhkan kesadaran semua masyarakat agar anak-anak bayi di bawah 2 tahun terutama harus diimunisasi dengan lengkap, termasuk campak. Oke, baik Dokter Budi, terima kasih banyak, Dok, untuk edukasi kita terhadap penyakit campak ini, khususnya di Kalimantan Barat, yang memang masih mungkin sebagian menganggap bahwa penyakit ini sepele ya, Dok. Ternyata tidak. Dan kita harus lebih waspada terhadap campak ini ya, Dok. Dokter, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita ketemu lagi nanti di sesi selanjutnya. Sahabat Insight, demikian Insight Talk kita kali ini. Saya Dina Prihatini Wardoyo. Undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, terima kasih banyak ya, Dok. Terima kasih.